Tujuan utama adalah kenal dan hubungan intim dengan Tuhan 3 hari 3 malam di padang gurun sebelum bisa masuk tanah perjanjian. Kamu gagal persekutuan intim di padang gurun, kamu gagal masuk ke tanah perjanjian. Gagal. Kuncinya daripada memiliki semua janji Allah di Alkitab cuma persekutuan intim dengan Allah. So, Saint John the Cross yang mengajarkan kepada kita The Dark Night of the Soul. Siapa yang udah baca buku ini? Siapa yang udah praktek The Dark Night of the Soul? Siapa yang lagi ngalami? You should. Kamu kalau nggak ngalami Dark Night of the Soul, you're not growing. Kalau kalian udah pity partinya keluar, sayang dirinya keluar. Kalau kalian malas, bikin alasan segala macam. Dan kalian malas untuk baca Alkitab, malas berdoa. Kalian mengalami penderitaan, problem, tekanan emosi, stres. You are in the dark night of the soul. Jiwa kalian 100% mengikuti semua program dan pelajaran yang diajarkan gembalamu. Buku yang terbaik yang dunia berikan. But you feel nothing. Kamu gak kerasa apa-apa. Kamu gak tahu di mana Tuhan. Kamu gak kerasa Tuhan di mana. Kamu gak akan bisa dengar for 25 years untuk 25 tahun. Untuk 13 tahun. Kamu gak bisa dengar Tuhan berkata. Dan itu yang dialami oleh Abraham. Itu yang dialami oleh Yusuf. Itu yang dialami oleh Daud for 60 years. Dia mengalami aniaya, tidak pernah bisa dengar suara Tuhan. Beda dengan orang-orang Kristen yang agamawi. Cepat sekali Tuhan berkata, really. Justru kalau Tuhan dirasa tidak dekat sama kamu. That's the time dia paling dekat. Itu waktu di mana dia bentuk hati kalian. Makanya kalau kamu gak biasa mengenal cara ciri-cirinya karakter Allah bekerja. Kamu akan cari kesibukan. Dan cari kesibukan yang paling cepat. None other than gadget. Plus bisa download ayat laginya. Plus bisa download firman, download khotbah. Kurang apa? Ini gadget rohani, you know. Karena isinya semuanya ayat. Satu hal tuh gadget isinya ayat. Satu hal kamu jauh dari Tuhan. Jadi buahnya kita tahu. And Saint John the Cross yang mengalami ini, The Dark Night of the Soul, dia muridnya Teresa dari Avila. Semua ada di Day by Day Devotion. Ini nama-nama yang saya kenal ada di Devotion. And dia berkata, the devil fears a soul in union with God as he fears God himself. Tolong reportnya dia naikin. Iblis itu takut sama jiwa yang bersatu dengan Allah. Seperti iblis takut sama Allah sendiri. Wow. Saya lompat dari kursi saya lompat dari tempat tidur saya waktu saya di Bali. And I said, wow. Apa yang menakutkan iblis? Kecuali jiwa yang bersatu dengan Allah. Iblis gak takut sama bahasa rohmu. Orang iblis gak ngerti bahasa roh itu apa kok. Kamu pun gak ngerti bahasa roh itu apa. Itu cuma tanda pertama bahwa kamu pertama kali pernah disentuh, dibaptis, dimasukin Roh Kudus. Habis itu you need to feel yourself. Harus hidup tiap hari dipenuhi roh. Jemaat mula-mula setiap hari dipenuhi roh. Kisah Rasul 2 pertama kali dipenuhi Roh Kudus di Pentakosta. Kisah Rasul 3 dipenuhi lagi. Kisah Rasul 4 dipenuhi lagi. Kisah Rasul 5 dipenuhi lagi. Sampai Anania Safira mati di depan Roh Kudus. Gak ada orang berbahasa roh tahun 1957 terus sampai mati masih berbahasa roh. Berarti kamu ada Roh Kudus. No. Karunia diberikan tidak pernah disesalkan, tidak akan diambil. Tapi tidak berarti pribadi Roh Kudus sama kamu. Kalau mau tahu pribadi Roh Kudus sama kamu, mana buahnya? Karena Tuhan gak nyari karunia roh. Nubuat, penglihatan, Tuhan gak cari itu. Itu hanya untuk membangun gereja kok. Bukan membangun individu, membangun gereja. Kalau Anda membangun individu, Anda dukun. Makanya ada orang yang konseling pribadi pakai rekaman. Nanti dapat persembahan pribadi. Nubuat is for the body, to profit with all. 1 Korintus 14. Membangun seluruh tubuh Kristus. Makanya kalau nubuat itu mesti dibuka umum. Atas izin gembalanya.
Baca Alkitab ya, supaya ngerti pola pikirnya surga sama pola pikirnya keluargamu beda. Kalau kamu masih antik sama perkataan saya, kamu gak pernah baca Alkitab. And that frustrate me. Benar bikin saya frustrasi. Bagaimana ngaku bertobat, pindah dari gelap ke terang, tapi perbuatannya masih gelap, pikirannya masih gelap. Dan ngomong firman masih dipertanyakan, maksudnya apa itu? Tanya sama Tuhan. Budaya warga negara surga beda sama orang dunia. Yang penuh dengan kepahitan, bohong-bohongan, pura-pura gak apa-apa, padahal apa-apa. Di surga mati kau, karena dosa adalah, bohong itu dosa. Pura-pura itu bohong, sama gak beda, cuma beda kata aja. Namanya sinonim. Iblis dikatakan oleh Rasul Yakobus, nanti cari Alkitabnya ya. Satan itu takut sama Allah. Mendengar nama Allah, gemeter. Ada gak ayatnya? Ada. Cari di Yakobus. Mumpung akhir tahun gak kemana-mana. Mau ngirit duit, mau duduk, kamu invest di dirimu. Jangan buang-buang duit di mall, buang-buang duit di restoran mahal-mahal, di hotel bintang 5, buat apa? If you are empty in your soul, for what? Bokek kamu. Dulu pertama kali saya khotbah di penginjilan di Sangerta Laut, di Kalimantan, di Balikpapan, di hutan-hutan. Saya ngomong seperti ini, orang yang termiskin dunia adalah orang yang punya segala hal tapi tanpa Tuhan. Orang terkaya di dunia, orang yang tidak ngontrol duit, materi, aset apapun tapi memiliki Yesus dalam hidupnya. That's the richest man of all. Bukan orang yang berbahasa roh. Anda bisa berbahasa roh dan sombong dan bohong loh. Bahasa roh bukan untuk copped out. Kalau copped out itu bahasa Inggrisnya artinya nutupin kelemahan kamu. Bukti bahwa kamu itu rohani. So the devil fears, bagus banget ini, lompat aku. The devil fears a soul, ada jiwa di sini? Katakan saya adalah jiwa. Punya badan, tinggal dalam tubuh, tapi saya adalah jiwa. Yesus tidak datang nyelamatin badan saya dari sakit kencing manis. Yesus datang menyelamatkan jiwa saya. Dari rakus, dari penuh hidup hawa nafsu, semaunya sendiri. Tidak bisa ada boundary, tidak ada limit. Hidup untuk memuaskan nafsu daging. Makan apa aja yang dimakan. Saya liburan di hotel di Bali. Karena semua hotel kalau mau laku mesti pakai breakfast included. Anda mau tahu kapan itu hotel kelihatan penuh apa nggak penuh, laku apa nggak laku? Pas sarapan pagi. Kenapa? Cuma-cuma. Yang ngantri 3 meter untuk masuk ke dapat meja. Kalau hotel lain lagi dijamin. Setelah 45 menit keluar. Kalau enggak yang lain nggak masuk. That's how hungry the world is, you know. Makanan itu segala-galanya loh. Dan makanan saya nggak beda tuh. Anda mau makan dimsum, mau makan pisang goreng, mau makan India, mau makan opor ayam, Anda mau makan pancake, waffle, Anda mau makan lapis legit, Anda mau makan oatmeal porridge, Anda mau makan dadar, Anda mau makan ham, Anda mau makan Japanese sashimi, all ready by 6:30. Jam 6:30 pagi itu semua ada. Saya bilang dari jenis makanan yang disediakan ini betul-betul masyarakat, betul-betul penuh dengan hawa nafsu. Siapa yang breakfast sashimi, men? Mau muntah gak kau? Lihat ikan mentah jam 6:30 mau muntah gak kalian? Ya kalau enggak ya sama lah, kamu termasuk grup itulah. Siapa yang pagi-pagi bangun makannya kue tiaw goreng 6-7 a.m. You might be darn hungry, man. Itu mungkin udah 2 bulan di padang gurun gak makan kali itu. Begitu lihat kue tiaw jam 7 pagi for breakfast. Aku mesti coba ini. Aku mesti coba ini. Saya bisa lihat diri saya. Saya bawa roti gluten free sendiri. Butter sendiri.
Vegemite sendiri, vitamin B12 untuk saraf. Telur omega, telur kuning setengah matang 2. Telur putih, protein. Di tengah-tengah makanan di depan saya, waffle, pancake, crepe dengan Nutella. Saya nggak tahu bagaimana orang 60 tahun makan crepe pakai Nutella jam 9 pagi. That's horror, man. You know horror? Itu namanya bunuh diri. Because you don't know your body punya metabolisme semakin tua semakin slow. So dari ritme hidup kalian bisa kelihatan who are you serving. Yang kamu layani itu siapa sih? Nafsumu atau Tuhan yang punya badanmu? Orang yang bertobat, lahir baru, bertobat murni, lahir baru. Pernah ngalami dibaptis Roh Kudus, cinta mula-mula. Badanmu itu ada pemilik mulai hari itu. Namanya Roh Allah. Tidakkah kamu tahu? Kamu bait Roh Allah? Tempat Roh Allah berdiam. Apakah yang punya rumah senang kalau kamu sakit kencing manis? Apakah yang punya rumah itu senang kalau kamu rumahnya itu ada pendarahan di lambung, di dinding lambung? Apakah yang punya rumah itu bahagia kalau kamu punya coronary disease? Jantung koroner? Pasti dia mau bereskan. Makanya kesembuhan terjadi. Because this is home. Makanya kalau kalian praktek ini, I don't want to lose. God. Tujuannya ini bukan SS 2 kali per hari. Aku 2 kali per hari loh. I don't care. Tuhan juga gak peduli. Tapi kalau kamu ngomong, the reason why aku melakukan day by day, datang ke Tuhan, day by day, datang ke Tuhan. Cuman satu, supaya my loving union gak putus. Supaya hubungan cintaku dengan dia tidak putus. Because kekristenan bukan agama, it's relationship. Dari relationship, you grow to loving union. Menjadi satu kesatuan cinta. Itu tercetus di doa terakhirnya Yesus sebelum dia mati di Kalvari. Bapa, aku mau agar mereka yang kau berikan padaku satu dengan aku. Seperti aku satu dengan kau. Coba buka Yohanes 17. Sekali-kali cinta sama Yesus. Sekali-kali buka surat cintanya. Hidup ini bukan sementara. Di bumi ini cuma lewat kok. Sama kayak kita berjalan orang Israel di padang gurun 40 tahun. One time. Langsung mati dikubur. Man. Tujuan utama adalah kenal dan hubungan intim dengan Tuhan. 3 hari 3 malam di padang gurun. Sebelum bisa masuk tanah perjanjian. Kamu gagal persekutuan intim di padang gurun. Kamu gagal masuk tanah perjanjian. Gagal. Kuncinya daripada memiliki semua janji Allah di Alkitab. Cuma persekutuan intim dengan Allah. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Ini judulnya apa kalau di Alkitab bahasa Indonesia? Jangan pakai iPad dong. Pakai Alkitab judulnya apa? Atasnya. There you go. Jadi kalau kamu diajarin pendetamu, doanya Yesus itu doa Bapak kami. Enggak, doa ke Bapak kami ngomong ke Allah sebagai Bapak. Itu cara bagaimana berdoa. Tapi dihafalin buat apa? Orang kamu gak lakukan. Kalau kamu gak datang ke Allah kok sebagai papimu. Mau manggil dia Bapak, mesti jadi anak dulu. Siapa yang jadi anak Allah? Yohanes 1 ayat 12, 13. Semua orang yang menerima namanya dan percaya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Efesus 1 ayat 1, 2, 3, 4. Apa tujuan utama dari Allah nyelamatin kita dari sebelum dunia dijadikan? Untuk kita menjadi anak-anak yang dikuduskan. We are child of God, itu destiny kita. Tapi kamu gak bisa ngecap, oh aku percaya Yesus atau anak Allah. No, you need to be born again. Mesti lahir baru. Mesti punya pengalaman ketemu Tuhan. Gak bisa didoakan pendeta. Ikutin pendeta punya doa, kamu tangan dia. Nah. Itu pendeta manusia kok. Tanah liat.
Bisa ketemu Yesus pribadi. So this is the prayer. Kalau mau tahu Yesus doanya apa sebelum ke kayu salib. Ini doanya nih. Demikian kata Yesus. Yohanes yang catat. Lalu dia menengadah ke langit dan berkata. Apa yang dia ngomong pertama kali? Kalau punya hubungan dengan Allah. Enggak panggil Allah Maha Besar. Yang dipanggil apa? Bapa. So dia mau kita menjadi anak Allah. Kita manggil Allah siapa? Bapa di surga. Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakan anakmu. Permuliakan anakmu artinya apa? Nyatakan engkau ngutus aku dan aku tuh di dalam engkau. Kelihatan orang aku tuh di dalam engkau. Itu namanya mempermuliakan aku. Kita pun kalau berbuah banyak dan buahnya tetap, Yohanes 15 ayat 8, kita mempermuliakan Allah Bapa. So Tuhan mau kita, hidup kita itu mempermuliakan Allah Bapa. Bukan kehadiran mingguan seminggu sekali, for what? Kalau tiap hari gak pernah berada bersama Tuhan. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini lagi dialog gak sama bapaknya? Bagaimana kamu doa, kamu gak ngobrol sama Allah Bapa bagaimana? Bukan doa itu namanya. Tukang tadah gitu, tukang tagih namanya. Berkati aku, ampuni aku, pulihkan aku, sembuhkan aku. Lah Tuhan itu apa? Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, kepada anaknya, kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal pada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yang Allah Bapa berikan kepada Yesus apa? Kita. Lompat ya ke ayat 18. Maaf, ayat 15. Sebetulnya ini ngobrolnya sama Allah Bapa gak pakai ayat-ayat ya, gak pakai nomor. Ini cuma buat memudahkan kita ngajar. Aku tidak minta loh Bapak supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Mereka ini siapa sih? Mereka orang-orang kita-kita ini yang diambil Allah Bapa untuk dikasih ke dia. Dunia tuh benci mereka karena kita ngikut Yesus. Yesus dibenci dunia, of course kita pengikutnya dibenci dunia. Jadi kalau kamu cocok sama orang dunia, kamu gak ngikut Yesus. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Udah siap ikut Yesus? Kamu akan dimusuhin sama dunia loh. Teman-teman yang kaya-kaya, yang duniawi, yang punya bos-bos besar. Gak cocok lagi sama kamu loh. Bisa ganti perusahaan loh kalian. Are you sure? Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia kok. So Tuhan gak kepingin kamu ke surga loh. Ayat 15. Bilang sama kiri kanannya, bilang sama istrimu. Tuhan gak kepingin kamu buru-buru ke surga. Siapa yang bilang Tuhan mau kamu ke surga? Dia gak butuh lu di surga. Anda tahu kalau tidak ada dosa gak ada kematian? Gak ada rumah duka. Kematian hanya ada karena dosa. Tanpa dosa tidak ada kematian. Bukankah di surga hidup kekal selama-lamanya? Mana mati? Kamu kalau udah sampai kencing manis sudah pasti kamu gak bisa kontrol ini satu mulut nih. Selalu pakai gula pasir, gula, coklat, gula, apa yang manis-manis, kecap manis, gula semua. Hati-hati loh kecap manis loh, itu karamel, gula putih tebu dibakar jadi karamel menjadi saus. That's not good. Absolutely not good. Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Bilang sama kiri kanannya, Tuhan gak mau lu di surga. Lu mau nemenin tempat. Allah aja udah penuh di situ. Mana catatannya? Tulis. Apostle bisa berdiri di sini, kau duduk empuk di situ ya. Kau tulis itu. Bilang Tuhan gak mau saya di surga. Tuhan mau saya di bumi. Ayatnya di mana? Botak kamu sama saya loh. Yohanes 17:15. Tulis ya, Given. Tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Isn't it good? Sama gak dengan doa yang diajarkan? Kalau kamu ngomong ke Bapa, minta jauhkan aku dari segala pencobaan. Lindungi aku dari kejahatan. Sama gak?
Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Berarti yang bersyafaat buat keselamatan kita terproteksi dari yang jahat siapa? Yesus. Kuduskan mereka, kuduskan semua jemaat GGA dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau engkau merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Seperti Given, keluarin fotonya tuh. Sony, saya bangga sama keluarga ini. Sisanya terserah Tuhan yang ngatur. Ini anak dari 3 mami yang berbeda. 3 mami berbeda bukan satu bapak, namanya 3 kakak adik maksudnya. Oke, anaknya Oma Chandra yang keberapa? Dona anak keberapa? 1. Yang kedua, Vika, anaknya Vika. Mama anak berapa? Keempat, ini anak keempat, Ben. Ini 2 kakak adik, Destin sama Melody, maminya di sini. Yang tiap hari kirim foto sama saya. Pagi mereka renungkan Taurat Tuhan. Mereka praktek Yosua 1 ayat 8 dengan praktek ayatnya Amsal 1. 1 bulan mesti hafal semua Amsal 1. Tidak boleh bergerak. Yang penting kamu ngerti. Next please. Ada satu lagi nanti naik banding satu lagi itu. Ini kakak adik yang paling kecil umur 7 tahun. Saya bilang 7 tahun gak kecil lagi. Udah tua. Suruh baca nangis dia. Kenapa? Tapi kalau suruh main game, football, nabrak bareng. Main game Mobile Legend, whatever name they have. Roblox, semua Roblox. Hati-hati loh ya. Roblox membuat bapak-bapak, ibu-ibu, perempuan, pedofilia masuk ke rumahmu tanpa kamu tahu ada orang asing bisa masuk ke rumahmu karena mereka terbuka screen-nya, terbuka layar hidup mereka, terbuka untuk komunikasi sama orang yang kamu gak kenal. Roblox sedang dituntut oleh orang tua di Amerika, perusahaannya. The biggest game platform yang terbuka di dunia sampai hari ini. Saya baru tahu yang pakai anak kecil. Dan siapa yang nganjurin? Orang tua yang cuek. Yang tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Karena kau kalau punya hubungan pribadi, kamu punya radar Roh Kudus kuat. Gak mungkin Roh Kudus diemin anaknya. Gak mungkin Roh Kudus biarin dombanya tersesat. Gak mungkin. Roh Kudus bukan benda mati. Nafas Allah yang hidup. Next please. Next please. Ini banyak drama di sini. Next please. Banyak kali ya. Nah this one is this guy. She's smart. Pinter anaknya. Cuman kalau salah didik, rusak anaknya. Akademis gak ada hubungan dengan karakter ya. Gak ada hubungan. Saya gak kagum sama anak pinter. Saya juga pinter anaknya. Tapi saya kurang ajar sama orang tua saya. What is to be proud of? Apa susahnya sih belajar? Toh apa yang kita pelajari orang lain udah belajarin. Kita cuma niru, kita kan gak melakukan R&D sendiri. You know R&D? Research and Development. You're not doing it. Kita melakukan apa yang orang lain udah lakukan, kita belajarin. Tapi kan copy paste. So what is academics? Nothing. It's not authentic. Kamu belajar alfabet. Belajar bikin agenda. Belajar bikin plan. Pada sebarit. Mau dilakukan apa enggak terserah. Makanya gak semua orang kuliah sukses hidupnya. But if you do this every day, you're successful. Didik dengan anak pada anakmu apa yang anak ini butuhkan sampai tua nggak akan tinggalkan. Siapa yang bilang? Tuhan yang bilang. Saya pertaruhkan nyawa saya di apa kata Tuhan, bukan apa kata pendeta. Yang tidak ada satu firman yang akan bisa gagal. Langit dan bumi berlalu, firmanku tidak berlalu. Lo mau pertaruhkan nyawamu ke firman dong. Apa kata Tuhan? Pertaruhan kok berdebat sama pendeta. Stupid, man. Stupid. Ada orang yang fight you, fight back dengan firman. Semakin kau tancap dengan firman. Bukan tancap pendapat pribadimu, udah tahu udah gak ada buahnya. Ngapain diperdebatkan? Next video, next step foto. You see? Mesti pakai selimut-selimutan tuh pagi hari. Nggak pakai kopi. Nggak ada Starbucks.
tapi dapat star, no buck. The bucks will follow later. Anda tahu kata bucks in American? $1. $1, $2. Kamu duduk sama apostle, duduk sama carousel apostle pimpin, this is your life. You don't like it, forget it, out. Because I don't waste my time. Perubahan tidak terjadi karena dinasehati. Perubahan terjadi karena kau sengaja bikin ritme yang baru. On purpose. Change. Dan kapan mau dilakukan? Setelah 80 tahun usianya. Silakan. Nothing is too late. Saya bertobat 58 tahun kok. Why not from 11 years old? Bukankah lebih luas? Bukankah lebih gampang? Bisa nggak didik anak yang berdosa untuk mentaati Tuhan? 100% bisa. Look at this. Beri tepuk tangan sama keluarga ini. Nah, saya nggak cari pamor. Majority orang-orang akan takut sama apostle. That's good. Tapi dekat sama Tuhan. Kenapa mereka takut sama saya? You don't need to be near me. Kamu perlu attach sama Tuhan. Nempel ke Tuhan, jangan ke saya. Begitu melekat ke manusianya, Allah cemburu. Kamu gak akan bisa dekat sama Tuhan. Terkutuk loh orang yang mengandalkan manusia loh. Kalau udah mengandalkan manusia pasti mengandalkan kekuatan sendiri. Gak pernah lihat hari baik. Gak pernah. Saya gak mau lihat anak 7 tahun. Selama besar sampai 20 tahun tidak pernah lihat hari baik. Saya tidak mau. Dan kebaikan bisa dialami tanpa orang tuanya sukses. Itu intervensi Tuhan. Are you hearing me? Hanya karena orang tua kaya berarti anak-anak sukses semua? Enggak sama sekali. Orang tua bisa sukses, kaya raya. Belum tentu anaknya kaya raya dan sukses. Jika kalau orang tuanya punya aset yang luar biasa, anaknya gak bisa piara. Kenapa? Gak mampu, PBBB-nya aja berapa? Jangan pikir anaknya orang kaya pasti sekaya orang tuanya atau lebih kaya. Not necessary. Kecuali kamu didik dari kecil. Dengan cara yang kau tahu. Sampai tua tidak akan meninggalkan. Kenapa? Udah dirajut di otaknya. Tapi orang tua gak pernah didik, anakmu akan menjadi disaster 2 kali daripada kamu. So, Yesus berkata apa? Semua yang kau kasih padaku, jangan diambil dari dunia. Biar di dunia. Supaya jadi wakil Yesus. Tapi jagain ya dari yang jahat. Kuduskan mereka. Pisahkan mereka. Bahasa dunianya kuduskan tuh pisahkan buat aku. Firmanmu kebenaran mereka. Jalan hidupnya adalah firman. Apa tuh lagunya? Jalan hidup orang benar. Baik, lagunya gak pernah tua ya. Walaupun ini lagu tua tapi gak pernah tua ya. Son, lu tebal sekali Son. Tinggal klik untuk tikus kan keluar liriknya Son. Kamu tahu lagu itu? Jalan hidup. Orang apa? Makanya jangan sok bener-benerin buktikan bahwa kamu benar. Bukan, itu karena firman kebenaran adalah hidupmu. Diterangi. Enggak pakai cahaya teplok. Enggak pakai iPhone punya flashlight. Cahaya firman Tuhan. Mau berapa tahun? Jalan hidup orang semakin terang hingga rembang tengah hari. Saya mau tanya, ayatnya di mana? Ini ayat loh. Amsal nih. Oh, Amsal. This is Amsal. Bagaimana Mazmur? You see, lagu lama-lama, ayat yang keluar. Lagu baru, hip yang keluar, hot yang keluar. Badan yang goyang. Lagu kuno, firman yang dinyanyikan. Bedanya di situ. Yonggi Cho berkata, hati-hati dengan lagu-lagu pujian yang terakhir. Dipenuhi dengan kuasa kegelapan iblis yang bikin lagu itu. Pakai nama Yesus. Pakai pujian. Pakai pengagungan nama Yesus. Nama Yesus disebut.
but it's the devil yang banyak ciptakan lagunya. Kenapa? Karena semua dansa gerakan badannya, semua badannya sensual. Kenapa kok tangan penyanyi pujian menutupi kemaluannya? Apa bedanya sama Michael Jackson? Disgusting, man. Kamu saya kasih PR ya. Cari ayatnya di mana ini? Di Amsal. Nggak pakai Google. Nggak pakai AI. Ya tembak kau. Enak aja. Sama seperti engkau, kalau engkau temu setelah aku kelar ayat 21, kamu saya kasih free lunch. Kalau kamu gak ketemu, pay yourself. Sama seperti engkau, no AI, no handphone. Bunuh tuh handphone. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Katakan sama-sama ayat 20, 21, 23. Dan bukan untuk mereka ini aja aku berdoa. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kita disuruh beritakan Injil. Waktu kita memberitakan Injil, Yesus berdoa supaya orang yang kita beritakan percaya sama Injil yang kita bagikan. Itu amazing. Natal is the best time untuk kamu menyampaikan kabar baik. The best time. Sebab Natal bukan tentang Santa Claus. Natal itu tentang pribadi yang lahir pada bulan ini. Siapa yang lahir di bulan ini? Bukan Santa Claus. Jesus. Yang silsilahnya ada di Alkitab. Buku Perjanjian Baru dimulai dengan silsilah Yesus Kristus. Berarti identitasnya sah. He is a human being. Dia lahir dari darah daging. Kalian jangan niru dunia. Dunia itu merayakan Natal seperti kartu Hallmark. Injil yang menentukan kita, bukan Hallmark. Don't be stupid. Dongeng gak pernah nyelamatin dosa kalian. Santa Claus gak mati buat dosa kalian. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Beda dong. Gak ada perbandingan Santa Claus sama Yesus. Kenapa mesti selebrasi Santa Claus? Kenapa mesti penuhin ke rumah dengan kaos-kaos kaki supaya diisi kado? Stupid. Udah ditipu kita. Perlu gak Yesus doakan jemaatnya? Perlu. Supaya apa yang saya beritakan itu didengar dan tidak meninggalkan mereka. Ayat 21 katakan sama-sama. Supaya mereka semua yang mendengar berita tentang aku menjadi satu. Katakan menjadi satu. Become union in one union. Become as one. Sama seperti engkau ya Bapa. Lanjutin katakan sama-sama. Ini doanya Yesus. Ngapain kamu nonton? Sama. Ya Bapa, seperti engkau ya Bapa dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah. Kapan, slide please. Kapan dunia percaya kamu dari Yesus? When you are one with the Father and the Son. Kenapa kamu melakukan day by day datang ke Tuhan? For what? Tiap hari datang ke Tuhan. Supaya you become one. Bukan sudah mencapai 2 kali sehari ketemu Tuhan. 2 menit berdiam. That's not the goal. It's not you have to, but you get to. Kamu bisa ketemu Tuhan 2 kali sehari. Wow, pencipta langit dan bumi, pencipta galaksi mau ketemu sama kamu to be one with you. Isn't it awesome? That's a child punya love affair. Ketahui bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah Bapa Surgawi untuk memiliki hubungan yang intim dengan Allah Bapa Surgawi kita. That's why we are created. Ngapain datang? Anggota terdaftar GGA, GBI, GSJA, Gereja Katolik. For what? This is the key. Dihapus dosa kamu. Disucikan kamu. Supaya kamu bisa satu dengan Allah yang suci. Mana ada orang najis berkumpul dengan Allah yang suci. Gak mungkin. Gelap dan terang gak bersatu.
that. Those yang created by us. Marilah kita ciptakan manusia serupa gambar rupa kita. Supaya mereka memiliki hubungan yang intim dengan Allah Bapa surgawi. Kuncinya apa? Bisa hidup seperti ini tiap hari. What is the key? Namanya faith. Iman adalah kunci yang membuka pintu untuk akses ke Yesus. Dan setelah menemukan Yesus, kita memperoleh akses kepada pertolongannya. Dan kepada kekayaan kerajaannya. Mau ketemu Yesus dan the kingdom, faith. Butuh iman. No other way. Gak ada. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Bukan karena kerja kerasnya kita. Inilah sebabnya faith atau iman adalah harta milik yang paling berharga. Lebih berharga daripada segala harta kekayaan yang orang bisa akumulasi dan miliki. Martin Luther bertobat dari Katolik. Menjadi pengikut Kristus. Because of one statement dari Tuhan. Habakuk 2. Roma 1. The just shall live by faith. Orang benar hidup karena percaya. Iman jauh lebih penting daripada kamu punya perusahaan. Kamu punya deposito. Kamu punya saham. Harga saham tiap tahun akan fluktuatif, akan anjlok, akan dijual, akan ada pembelian, akan ada penjualan. Waktu tinggi. Gak pernah harganya cuma begini, itu gak ada. Semua bikinan orang soalnya. Spekulasi. Gak ada harga properti rata terus. Pasti anjlok, pasti naik. Is that correct? Gak ada setahun kamu sehat terus. Betul apa tidak? Bisa naik turun. Betul? Bisa bapil, bisa flu. Correct? But there's nothing can be shaken kalau engkau punya iman. Dan apapun yang kau lakukan tanpa iman itu dosa loh. Termasuk kasih persembahan tanpa iman. So kita belajar dari anak Ayan. Di Markus 9. Favorit scripture saya. Favorit saya. Really menggoncangkan my understanding. Betapa pentingnya iman itu. Katakan sama-sama. Ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air. Anda ingat ada anak Ayan? Untuk membinasakannya. Sebab itu. Jika engkau dapat berbuat sesuatu. Tolong kami. Kasihanilah kami. Jawabnya Yesus. Perhatikan jawaban Yesus. Katakan sama-sama. Katamu. Jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang. Apa artinya percaya? Have faith in me. Have faith in God. Faith kok di pendeta. Faith kok di kantor punya gaji. Faith kok di bisnis. Faith di Tuhan. Berapa perusahaan udah bangkrut? Berapa bisnis yang dulu jaya sekarang udah gak ada lagi? Masa mau taruh iman di situ? Ayat 23. Ayat 24. Segera, katakan sama-sama yang keras. Segera ayah anak itu berteriak. Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini. Woo, that's powerful. Ini orang vulnerable, ini orang jujur, ini orang rentan, ini orang gak pakai topeng. Kalimat pertama topeng. Kalimat kedua bukan topeng. Tolong aku yang gak bisa percaya. Help my faith. Itu teriakan bapaknya tuh. Saya mau tanya pada kalian, 28 Desember 2025. Apakah Anda memikirkan tentang Anda harus memproteksi imanmu? Do you know at the end of this year you need to protect your faith? Bukan status di Instagram. 5 hari saya liburan di Bali. Saya matikan semua apps Instagram dari 2 handphone saya. I feel so relief. Saya nggak tahu upload nonton Instagram membuat jiwa itu capeknya nggak keruan. I was so relieved. Di 2 handphone tidak ada Instagram. You want to check my Instagram, my handphone? So nice. No more Instagram buat saya. After this will be YouTube. Saya heran bagaimana iman yang begitu berkuasa dalam waktu bersamaan bisa juga menjadi fragile.
tergoncangkan. Sama kayak cinta, kasih pada Tuhan. Begitu bencana terjadi dalam hidupmu. Suamimu main gila. Anakmu kabur main narkoba. Begitu terjadi goncangan dari cintamu lama sama Tuhan. Kandas main cinta sama Tuhan. Di mana kau Tuhan? Kenapa kau izinkan ini terjadi? Langsung gak mau berdoa loh. Serapuh itu tuh. Iman tuh. Karena iman bekerja dengan kasih. Apa sih iman itu? Iman adalah kemampuan untuk surrender, to trust and believe. Untuk berserah dan percaya. Trust itu ngelemparin badan ke tangan Tuhan. Udah gak usah mikir. Mau digelepakin kayak mau diapa. Pokoknya aku percaya padamu. Makanya kalau mau lahir baru lagunya yang cocok. I surrender all. I surrender all. Kalau udah surrender all gak ada. Tetapi seandainya kalau begini gimana? Shut up. You just trust your life in the hand of God. Ternyata mudah sekali dierosi iman kita. Dengan yang namanya yang sama sekali kita gak sadari. What we know today. Today. Penyebab erosi iman adalah faktanya. Kita semua sudah menjadi murid-muridnya internet. Apa itu menjadi murid internet? Sadarlah bahwa kita adalah murid dari sistem yang mentutor kita. A system yang bikin kita selalu ke situ, selalu ke situ, selalu ke situ untuk dapat jawaban. Itu namanya sistem yang mengajar kita. Mau cari ayat, mau cepat, langsung ke Google. Langsung ke Siri, langsung ke AI. Fast, segera. Siapa yang tahu duluan ayatnya? Siapa yang paling tahu benar ayatnya? Makanya kamu mesti cari kitab Amsal tadi. Bahwa harimu akan semakin terang seperti rembang tengah hari. Gak bisa pakai AI. Open the Bible. Kalau kamu pakai AI, kamu bangun otot. Cepat, cepat. Lama-lama kamu percaya apa? Dengan Tuhan? Tuhan mesti jawab secepat seperti AI menjawab. Dan kalau tidak secepat itu, dan Tuhan gak dengar doaku. Dan yang kamu mainan tuduhan setan. Didakwa sama iblis. Aku gak layak, aku pasti ada dosa. Hati-hati. Dimana kita terus kembali dalam apa sih artinya sistem? Dimana kita terus kembali dalam satu hari untuk mendapatkan panduan hidup. Is the one handphone. So jika Anda menolak gagasan bahwa Anda mungkin seorang murid internet, well pertimbangan ini. Ini gak tergantung usia ya. Anda adalah murid dari sistem yang membimbing Anda. Tempat Anda mencari petunjuk hidup setiap hari. Bagi kebanyakan orang, itu menjadikan mereka murid internet. Meskipun mereka menyebut diri mereka murid Kristus. John Eldridge yang mengajarkan ini. The best untuk ngajarin make space for Jesus. Orang tiap hari kerja begini terus. Kamu jangan kaget kalau dalam 10 tahun kamu akan kapuran di tulang lehernya. Matamu akan menjadi pudar because of radiasi. Salah satu alasannya internet dalam mendidik jiwa Anda ialah Anda mengharapkan jawaban yang segera. Apalagi duduk sama apostle, gak bisa jawab. Geredek kamu di situ. So untuk nyenengin apostle, supaya kamu tampak keren, pakai AI dong. Paling enggak mengimpress apostlenya, you know. Dari mukamu saya juga tahu kamu gak ngerti apa-apa. Anda bertanya dan Anda dijawab oleh internet seketika. You know how internet work? 3 juta hasil dalam 0,003 detik. Tidak ada waktu menunggu. AI. Para orang-orang kudus di masa lalu kaget dengan hal ini. Shock. Semua yang namanya ada di devotion ini kaget. Brother Lawrence,
Teresa Avila, Master Eckhart, John the Stott, John the Cross, shock semua dengan adanya AI. Kenapa? Bagi mereka yang menanti dan membuat ruang bagi Tuhan setiap hari, menunggu adalah membentuk jiwa kita. Spiritual formation. Mereka yang menanti-nanti Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari tidak berlesu menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lemah. Tapi mereka diperbaharui sebagai Raja Wali. Tidak ada growth yang instan. Waiting upon the Lord. Mereka menanam bibit di musim semi. Manennya di musim gugur. Tidak ada nanam di musim semi. Nuai di akhir musim semi. Ada? Is there a waiting? Ada menanti? AI membunuh ritme tidak tergesa-gesa. Saya mau tutup dengan ini. Kita sambung minggu depan ya. This is very good. Jika Anda menginginkan sesuatu dari pasar, Anda berjalan ke sana dan kemudian berjalan kembali, betul? Bergerak dengan kecepatan sekitar 3 mil per jam. So how many kilometers is that, Justin? 3 miles an hour. 4.8 kilometer an hour. Kalau Mami Oma Cora butuh bumbu masak, pembantunya akan naik skuter atau naik motornya. Pergi ke pasar Boplok. Kalau tidak ada skuter, tidak ada motor, jalan kaki. 4,8 kilo per jam. Dari mana angka 3 mil per hour? Ditulis oleh ahli teolog Jepang, namanya Kosuke Koyama. Buku ini tentang apa? You need to buy. Saya belikan ini buat Pastor Naomi Daudi. Dikatakan oleh Kosuke Koyama, 3 miles an hour God. Kasih memiliki kecepatannya sendiri. Kasih adalah kecepatan spiritual. Itu adalah jenis kecepatan yang berbeda dari kecepatan teknologi yang biasa kita alami. Banyak guru kita mesti belajar. Kasih atau cinta berlangsungnya di bagian kedalaman hidup kita. Entah kita menyadari atau tidak, dengan kecepatan 3 mil per jam. Itulah kecepatan kita berjalan. Dan karena itu kecepatan kasih Allah berjalan. Even God love us with speed 3 miles an hour. That's how God love us. Begitu kita memahami bahwa di dalam Kristus Allah memilih untuk berjalan di antara kita. Itu mengubah seluruh pemahaman kita tentang kecepatan kasih. Atau cinta. Dan kecepatan teologi. Dalam buku 3 Miles an Hour God, Allah yang berjalan 3 mil per jam. Teolog Jepang terkenal Kosuke Koyama merenungkan dengan indah tema yang hilang dari teologi Barat dan dari budaya Barat pada umumnya. Kebutuhan akan kelambatan. Dengan kata pengantar baru dijelaskan di buku itu oleh John Swinton. Bahasa Inggrisnya ngomong seperti ini, love has its speed. It is a spiritual speed. It is a different kind of speed from the technological speed to which we are accustomed. It goes on into the depth of our life. Whether we notice it or not, at 3 miles an hour, it is the speed we walk. Therefore, the speed the love of God walks.
Once we grasp that in Christ, God chooses to walk amongst us, it changes our whole understanding of the spirit of love and the spirit of theology. Day by day mengajarkan kamu untuk berjalan dengan kecepatan dari Allah. 2 menit rasanya 20 tahun, isn't it? Dan kamu bilang kamu orang rohani cinta Tuhan, 2 menit aja gak betah, suruh diam. God doesn't work fast, He works slow. Dari Yesaya bernubuat kedatangan Yesus, 600 tahun kemudian baru digenapi. Is God in a hurry? Allah terburu-buru? Kamu cuma cepat-cepat cari muka supaya kelihatan. Aku rajin, I'm productive. In 3 miles an hour God, renowned Japanese theologian Kosuke Koyama reflects beautifully on a theme lost to Western theology and Western culture in general. The need for slowness. Katakan the need for slowness. Yang lagi yang keras, 2, 3. The need for slowness. Bahasa Indonesianya, kebutuhan akan kelambatan. Mundur dong, Sony. Kebutuhan akan kelambatan. The need for slowness, that's the emphasis. Kebutuhan spiritual akan kelambatan atau slowness, namanya slowing down rhythm. Seringkali berpusat pada number 1, pengembangan kesabaran. Kasih itu sabar. Menyelaraskan diri dengan waktu Tuhan. Di rumah duka Ferry membagikan, di bawah kolong langit ini ada musim untuk segala hal. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk ketawa, ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk nanam, ada waktu untuk nuai. There is season and time. Supaya buah ini keluar. Patience. The timing of God. Pada waktu kepenuhannya, Galatia 4 ayat 4. Lahirlah perawan melahirkan Yesus anak Allah. In the fullness of time. 3, pembelajaran yang lebih dalam. 4, self-reflection. Tempat kita ditransformasi. 5, menghargai kehadiran Tuhan. 6, menjauh dari terburu-buru untuk menemukan kedamaian dalam proses ilahinya Tuhan. 7, tentang memperlambat diri untuk mendengar Tuhan dengan lebih baik. 8, merangkul iramanya Tuhan. Bukan hanya terburu-buru dalam menjalankan kewajiban agama. Dalam konteks spiritual, 3 miles an hour God, ini tentang perlambatan yang intensional. Mengurangi tempo untuk buat ruangan untuk Tuhan di dalam hati dan jiwa kalian. Supaya Tuhan bisa operasi hatimu, bisa membentuk karaktermu, membentuk rohmu kembali seperti Dia mau. Sehingga tubuhmu menjadi rumah bagi Allah yang tinggal dan membentuk rohmu lagi. Allah gak tertarik sama rambut ubananmu, Allah tertarik dengan hati yang dibentuk oleh Dia kembali. Menjadi serupa gambar Dia. Kita lanjutkan minggu depan.